Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Celakalah engkau Korasi, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat-ayat ini artinya, celakalah engkau Betsaida, kalau saja di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat, mereka pun bertobat. Tetapi engkau Betsaida sudah banyak melihat mujizat-mujizat yang terjadi, tetapi tidak bertobat. Ternyata orang-orang Betsaida ini cuma senang melihat mujizat-mujizat, tetapi tidak mau hidup di dalam pertobatan. Dan Alkitab pun tulis, celakalah, malanglah nasib orang-orang Betsaida. Mari kita akan lihat contoh orang-orang seperti di Betsaida. Berapa banyak orang Kristen dan berapa banyak sebagai anak-anak Tuhan akibat tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan, akibat tidak setia lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lalu Tuhan tegur lewat sakit penyakit, Tuhan tegur lewat musibah, lewat celaka dan lain-lain. Akhirnya harus panggil pendeta, harus panggil gembala-gembala untuk mendoakan supaya sembuh dan pulih kembali. Dan setelah sembuh dan setelah pulih kembali sehat, ternyata kambuh lagi, kembali lagi tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan, tidak setia lagi melayani Tuhan dan lain-lain. Artinya tidak ada kapok-kapoknya, hidup tidak bertobat. Atau contoh yang lain, mungkin kita sudah bertobat dengan dosa-dosa yang besar, tetapi bagaimana dengan dosa kecil, dosa-dosa yang sepele, yaitu dosa hanya masalah hati? Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah bebas dari masalah hati ini? Contoh, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21 bagian A. Apakah kita sudah bebas dan tidak ada lagi perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian dan lain-lain? Dan hal-hal tersebut di atas, jika masih ada di dalam hidup kita ini, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas sekali. Kita akan baca ayat selanjutnya, ayat 21 bagian B. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ingat, jangan jadi orang Kristen yang tidak bertobat, sebab tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ingat, jangan jadi orang Kristen yang sudah dipersiapkan untuk masuk neraka. Jangan jadi Kristen celaka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.